Bismillahirrahmanirrahim. Menyolati jenazah. Nah, ini wajib kifayah, ya, fardu kifayah untuk menyolati jenazah seorang muslim, ya. Sebagai halnya juga memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menguburkan jenazah, semua itu adalah merupakan fardu, wajib kifayah, ya. Manakala sebagian dari kaum muslimin sudah menjalankan kewajiban tersebut, ya, sudah ada yang mengambil bagian dalam memandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakamkannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi kaum muslimin yang lainnya, tidak berdosa, ya. Tetapi yang mendapat keutamaan adalah mereka yang melaksanakan amalan fardu kifayah tersebut, ya, yang menyolati dan lain sebagainya, ya, begitu. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah dari yang lainnya. Rasulullah SAW sering menyolati jenazah kaum muslimin, sehingga apabila beliau enggan menyolatinya dikarenakan hutang jenazah yang belum dilunasi, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Shollu ala sahibikum." Salatilah jenazah saudara kalian ini, ya. Hadis riwayat Bukhari. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering menyolati jenazah dari para sahabat yang sudah meninggal dunia. Tapi pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolati jenazah. Kenapa? Karena jenazah tersebut masih memiliki hutang, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati, tetapi beliau memerintahkan kepada para sahabat agar menyolati jenazah saudaranya tadi itu. Shollu ala sahibikum. Salatilah jenazah saudara kalian ini, ya. Ini untuk menunjukkan, ya, betapa hutang ini adalah masalah yang sangat penting, ya, wajib untuk dilunasi, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, ya. Dan riwayatnya disebutkan bahwasanya ketika ada seseorang yang menjamin, ya, hutang orang tersebut, "Ya Rasulullah, hutangnya si fulan ini menjadi tanggungan saya," ya. Maknanya adalah saya yang akan melunasi hutangnya. Barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyolati jenazah si mayit tadi itu, ya. Kemudian kata sahabat tadi, setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW selalu menanyakan, apakah kamu sudah melunasi hutangnya? Apa kamu sudah bayarkan hutangnya? Begitu. Baik. Yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai syarat-syarat salat jenazah, ya. Syarat di dalam salat jenazah ini sebagaimana syarat untuk salat yang lainnya, sama, ya. Yaitu dia harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, kemudian juga menutup aurat, ya, menghadap kiblat, ya. Jadi itu adalah syarat-syarat salat jenazah, ya, sama seperti salat yang lainnya, sama, ya, seperti itu. Kemudian hal-hal yang diwajibkan di dalam salat jenazah adalah yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau mampu berdiri, ya. Kemudian niat, ya, niat untuk mengerjakan salat jenazah tadi, ya. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya setiap amal itu ditentukan oleh niatnya, ya. Jadi harus niat untuk melaksanakan salat jenazah, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kemudian juga membaca sholawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian takbir 4 kali, ya. Takbir 4 kali, ya. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi, sama seperti sholawat yang kita baca saat tasyahud akhir, ya. Kemudian takbir yang ketiga mendoakan si mayit, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat, ya, boleh
berdoa lagi, ya, mendoakan si mayit, atau dia langsung mengucapkan salam. Ya, jadi takbirnya 4 kali, ya, begitu. Kalau mampu berdiri wajib berdiri, kalau tidak mampu boleh duduk, ya, seperti itu. Nah, sini disebutkan tata caranya. Hendaknya jenazah baik laki-laki maupun perempuan diletakkan di arah kiblat. Kemudian imam berdiri menghadap jenazah, sedangkan makmum membuat barisan 3 shaf atau lebih di belakangnya, ya. Jadi dianjurkan sholat jenazah itu, ya, makmumnya itu 3 shaf, ya, atau lebih, ya, 3, 4, 5, ya, begitu. Rasulullah SAW bersabda, jenazah siapapun yang disolati oleh 3 shaf, sungguh dia telah diampuni. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Jadi diusahakan, ya, sholat jenazah itu 3 shaf, ya, karena sabda Nabi SAW, siapa yang jenazahnya itu disolati oleh 3 shaf, maka sungguh dia telah diampuni, ya, begitu. Sini disebutkan mengangkat tangan dengan niat menyolati, ya, jenazah. Seraya membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya, kemudian membaca Al-Fatihah, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian bertakbir yang kedua, ya. Boleh dengan mengangkat tangan, ya, atau tetap membiarkannya bersedekap. Jadi takbirnya itu boleh takbir diangkat tangannya Allahu Akbar, boleh juga bersedekap, ya, tidak mengangkat tangan. Tapi umumnya, yang umum itu adalah mengangkat tangan, ya, begitu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang dibaca ketika kita sholat pada saat tahiyat, ya, pada saat tasyahud itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kemudian bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga dan mendoakan mayat, ya. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, kemudian membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu, ya, waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan seterusnya. Atau minimal Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, kasih sayangilah dia, wa'fu anhu, ya, maafkanlah dia, begitu. Itu tata cara sholat jenazah, ya. Jadi tidak pakai rukuk, Pak, ya. Tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, ya. Cukup dengan berdiri, ya, seperti itu. Baca Fatihah, baca sholawat, kemudian mendoakan si mayit, ya, pada takbir yang ketiga. Kemudian pada takbir yang keempat itu berhenti, berdoa juga boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Atau takbir keempat langsung salam juga tidak apa-apa, ya. Tapi mendoakan juga bagus, ya. Mendoakan, biasanya mendoakan, ya, begitu. Kalau jadi makmum enak, apa katanya imamnya, ya. Kalau misalkan imamnya langsung salam, ya ikut salam. Kalau misalnya imamnya masih berdoa sebentar, ya kita berdoa, ya, seperti itu. Kemudian mengenai orang yang ketinggalan di dalam sholat jenazah, ya, bagaimana kalau seseorang ini ketinggalan dalam sholat jenazah, ya. Seseorang yang tertinggal beberapa takbir dalam sholat jenazah, maka diperbolehkan baginya menggantinya setelah imam selesai. Tetapi boleh juga tidak menggantinya, ya, melainkan dia ikut melanjutkan dan mengucapkan salam bersama imam, ya. Jadi ada kelonggaran. Kalau misalkan kita datang, ya, terlambat kita itu, ya, mungkin sudah takbir yang kedua atau takbir yang ketiga, maka pilihannya boleh mengikuti imam, salam bersama imam, atau kita mau menambah, ya, itu tidak mengapa, ya.
ada kelonggaran. Karena Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya ya tentang beberapa takbir yang tidak terdengar olehnya. Ya, karena wanita kan mungkin di belakang ya, tidak kedengaran begitu ya. Aisyah bertanya, "Gimana?" ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qada'a 'alaiki." Bertakbirlah sesuai yang engkau dengar. Adapun yang tertinggal olehmu maka tidak perlu engkau mengqadanya, ya. Tidak perlu mengqadanya, ya, seperti itu. Jadi ya sudah, bertakbirlah sesuai yang kau dengar, ya. Kalau imam takbir dengar takbir Allahu Akbar, ya. Kalau misalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tertinggal, engkau tertinggal, ya, dalam takbirnya tadi itu, maka tidak perlu mengqadanya, ya. Jadi boleh misalkan kita nyolati jenazah, imam sudah takbir yang ketiga, misalkan Allahu Akbar, kita ikut saja Allahu Akbar, ya. Langsung baca misalkan ya, baca Fatihah misalkan ya. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, ya, baca sholawat. Setelah itu imamnya salam, ya kita ikut salam saja, tidak apa-apa, ya. Tidak harus menggantinya, ya. Tapi kalau misalkan kita mau menggantinya juga tidak apa-apa, ya, seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila ada orang yang dimakamkan sebelum disolati, ya. Apabila ada orang dimakamkan sebelum disolati, terlanjur ini, ya, maka diperbolehkan baginya, ya, menyolatinya setelah pemakamannya secara gaib. Jadi tidak perlu digali lagi, ya. Nah, mungkin begini ya, habis dimandikan, dikafani, kemudian tidak ada yang bisa nyolati di situ, ya. Terus saya langsung dikubur aja, wis. Kemudian dikubur, tidak disolati, ya. Anda boleh nih, berdosa semua kaum muslimin, ya. Maka setelah mungkin ada orang yang mengerti, ya, paham, ya, bahwa itu harus disolati, ditanya, sudah disolati tadi? Belum Pak, tidak ada yang nyolati, tidak ada yang bisa misalnya itu. Nah itu boleh disolati di kuburnya tadi, ya, secara gaib, ya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat pernah menyolati wanita yang tukang bersih-bersih masjid setelah dimakamkan, ya. Jadi ada seorang wanita yang terbiasa membersihkan masjid, ya, kemudian meninggal dunia, ya. Nah Rasulullah SAW tidak diberitahu, ya, kalau wanita itu meninggal dunia. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya tentang wanita itu, mana wanita yang biasa membersihkan masjid? Oh sudah meninggal ya Rasulullah, ya. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Nah ini dalil yang menunjukkan boleh menyampaikan berita kematian, ya. Kenapa kalian tidak memberitahu aku kalau dia sudah meninggal, kan begitu. Kemudian Nabi minta ditunjukkan di mana kuburannya, makamnya. Lalu ditunjukkan oleh para sahabat pemakamannya di mana, maka kemudian Nabi menyolati di situ, ya. Jadi boleh, ya. Dibolehkan mensolatkan jenazah secara gaib karena tempat jenazahnya berada sangat jauh jaraknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya terhadap jenazah Najasyi. Padahal beliau berada di Madinah, sedangkan jenazah Najasyi berada di Habasyah, di Ethiopia, Afrika, ya. Raja Najasyi ini, ya, yang menerima rombongan muhajirin yang berhijrah, ya, dari Mekah ke Habasyah itu, yang dipimpin oleh Ja'far, ya, radhiyallahu an, ya, Ja'far bin Abu Thalib, ya. Kemudian, ya, dengan dakwahnya Ja'far ini, Raja Najasyi ini masuk Islam, ya, tapi menyembunyikan keislamannya, ya, kalangan kaum Nasrani, ya, di sana. Kemudian ketika beliau meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW mendengar kabar beliau meninggal dunia, maka beliau mengerjakan sholat gaib. Nah itu sholat gaib yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau ini memiliki jasa yang sangat besar, ya, menampung para sahabat yang hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah itu, dijaga, dilindungi, dijamin oleh Raja Najasyi ini, ya.
sampai akhirnya Raja Najasyi ini masuk Islam. Ya, maka setelah meninggal dunia Rasulullah SAW menyolati bersama para sahabat di Madinah.